Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang baru ini. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang tentunya memimpin kehidupan kita untuk masuk ke dalam kehendak dan rencana Allah asal kita mau melakukannya. Amin. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, percaya atau tidak, sebenarnya setiap kita harusnya mati tapi terlihat hidup. Nah, kok bisa hal ini terjadi? Kita mati tapi terlihat hidup. Atau mungkin kita sebenarnya nggak menyadari kalau sebenarnya kita tuh sedang mati rohani tapi kelihatannya hidup. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, di dalam kehidupan kita bisa mengalami hal ini. Mati tapi terlihat hidup ketika yang pertama, kamu rajin ke gereja, kamu suka mendengarkan firman Tuhan, kamu suka memuji, menyembah Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-harimu kamu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata orang lain kamu bisa kelihatan sangat rohani, kamu bisa kelihatan sangat jujur, sangat hidup benar, kamu bisa kelihatan saat menyembah dengan sungguh-sungguh, kamu akan kelihatan sangat luar biasa ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi sehari-harimu yang kamu lakukan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Maka percaya atau tidak, sebenarnya kamu sedang mati secara rohani. Nah, jadi hari ini kita mau belajar. Di dalam firman Tuhan sendiri mengatakan tadi bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, sebenarnya dia sedang tinggal di dalam kegelapan dan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia tinggal di dalam kegelapan. Jadi, apa kalian menyadarinya? Apa yang kalian lakukan hari-hari ini? Coba cross check dalam kehidupan kalian masing-masing. Kira-kira yang kalian lakukan itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah di mata Tuhan? Mungkin kalian bisa mengelabuhi mata manusia dengan kelihatan kalian melakukan hal yang baik dan benar, tapi kalian tidak bisa mengelabuhi mata Tuhan. Amin. Gue pernah menyampaikan firman Tuhan beberapa hari yang lalu bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, Tuhan sedang menilai hatimu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang harusnya kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan melihat hati kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Bukan hanya di depan manusia, tapi ketika kita tidak ada di depan siapapun, itu yang kita lakukan itu yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat hati kita yang benar di hadapannya. Jadi kalau kita masih suka hidup dalam dosa, kita masih suka membenci, tidak suka memaafkan, suka berselisih, suka mengatakan hal-hal yang tidak pantas, tetapi kita kelihatannya memuji, kelihatan menyembah Tuhan, kita di ibadah gereja kita melakukan dengan baik ibadah kita, tapi kalau kehidupan sehari-hari kita tidak benar, sama saja kita mati secara rohani. Jadi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini bahwa yang paling penting dan utama dalam kehidupan kita adalah ketika kita tetap hidup secara rohani. Lebih penting rohani kita itu hidup daripada rohani kita mati tapi kita hidup. Itu tidak ada gunanya. Kalau kita tidak bertobat dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang salah, yang bercela di mata Tuhan, maka kita akan menuju pada kebinasaan. Jadi sangat penting bagi kita untuk masing-masing mengetahui apa yang kita lakukan. Kalian lebih tahu apa yang kalian lakukan. Ketika kamu melakukan sesuatu, untuk siapa kamu melakukan itu? Apakah hatimu benar dan lurus di hadapan Tuhan? Itu lebih penting daripada apa yang manusia nilai tentang yang kamu lakukan. Karena ketika manusia menilai, manusia bisa tertipu lewat penampilan kamu, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak tertipu dengan penampilan kita. Kelihatannya menyembah, padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Kelihatannya berdoa, padahal mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Kelihatannya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, padahal pikirannya lagi lari ke arah yang lain. Nah, kita bisa kelihatan rohani di hadapan manusia, tapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Karena itu, mari perbaiki kehidupan kita. Ibu Eta selalu menyampaikan bagi kalian anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim bahwa harapan dari Ibu Eta adalah kalian semua hidup benar, sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Bukan apa yang orang lain lihat dari kalian, tapi apa yang Tuhan nilai, itu yang lebih penting. Karena manusia cuma melihat apa yang kelihatan di depannya. Tetapi
tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati dan pikiran kita. Jadi mari kita murnikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Lebih baik kamu kelihatan sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Karena melakukannya untuk mendapatkan pujian atau diakui oleh manusia itu tidak ada gunanya. Tapi ketika kamu melakukan dan Tuhan melihat apa yang kamu lakukan dan itu benar di hadapannya, Tuhan pasti memberkati kehidupan kamu. Jadi mana yang kamu pilih hari ini? Mau kelihatan hidup tapi mati secara rohani, atau mau hidup dan hidup di dalam rohani yang benar di hadapan Tuhan? Nah, itu saja yang bisa Ibu Eta sampaikan bagi setiap kita. Ibu Eta percaya kalian sudah mengerti firman Tuhan dengan baik, bahwa kalian harus melakukan apa yang pantas, yang benar di hadapan Tuhan. Itu lebih utama daripada kelihatan di hadapan manusia. Karena ketika Tuhan menilai kamu baik, firman Tuhan sendiri katakan ketika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuhnya pun bisa diperdamaikan dengan dia. Jadi lebih penting kan berkenan di hadapan Tuhan daripada berkenan di hadapan manusia. Ketika kamu berkenan di hadapan Tuhan, musuhmu, orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang tidak suka pada kamu, bisa diperdamaikan Tuhan dengan kamu. Tuhan bisa melakukannya bagi kamu asal kamu murni di hadapan Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.